Memahami Sastra Daerah oleh Ari Tursinohadi. Karya sastra diciptakan oleh manusia berdasarkan pengalamannya. Karya sastra berisi pesan yang ingin disampaikan oleh satu generasi ke generasi yang lain. Karya sastra identik dengan masyarakat penciptanya yang membedakannya dengan masyarakat yang lain. Keunikan karya sastra ini memunculkan penafsiran yang berbeda pada setiap pemaknaannya. Ada banyak cara untuk menafsirkan sesuatu. Sebagian orang mengetahui ilmu untuk memaknai tanda dengan semiotik, sementara sebagian yang lain mencoba untuk memahami tanda dengan melihat interaksi simbolis. Jauh sebelum kedua bidang ilmu ini berkembang, telah hadir ilmu tafsir yang sering digunakan untuk memahami kitab suci. Pemuka agama banyak menggunakan suatu ilmu yang digunakan untuk menafsirkan kitab suci yang mereka baca. Ilmu tersebut bernama hermeneutika. Hermeneutika dapat didefinisikan sebagai sebuah teori atau filsafat yang berbicara tentang interpretasi makna. Kata hermeneutika berasal dari bahasa Yunani hermenein yang artinya menafsirkan, dan hermenia yang artinya interpretasi. Sebagai sebuah ilmu, hermeneutika menggunakan cara-cara ilmiah dalam mencapai makna rasional dan dapat diuji sebagai sebuah seni. Ilmu ini harus menampilkan sesuatu yang baik dan indah tentang suatu penafsiran. Ada 3 unsur utama hermeneutika. Yang pertama, tanda, pesan, atau teks yang menjadi sumber atau bahan dalam penafsiran. Kedua, metode atau cara penafsiran. Dan yang ketiga, penyampaian pesan oleh sang perantara agar bisa dipahami dan disampaikan kepada yang menerima. Dari ketiga unsur utama tersebut, hermeneutika berupaya untuk menjelaskan atau menelusuri pesan dan pengertian dasar dari sebuah ucapan atau tulisan yang tidak jelas, kabur, remang-remang, dan kontradiktif yang menimbulkan kebingungan bagi pendengar atau pembaca. Dalam hermeneutika, semua teks dapat ditafsirkan, baik teks teori maupun teks keagamaan. Yang harus dipecahkan dalam hermeneutika adalah seputar watak dasar teks dan hubungannya dengan pesan yang tersurat dan tersirat, serta hubungan teks dengan pengarangnya di sisi yang lain. Masalah hermeneutika timbul dengan sendirinya ketika seseorang berhadapan dengan teks yang masih asing akibat kesenjangan pemahaman karena perbedaan jarak, waktu, dan kebudayaan yang melingkupi keduanya. Kegiatan interpretasi, jika dirinci, maka bergerak pada 3 wilayah penyelidikan, yaitu asal-usul teks, apa makna memahami teks, dan bagaimana pemahaman atau penafsiran ditujukan oleh berbagai asumsi, kepercayaan, dan pengetahuan orang-orang yang menjadi tujuan penafsiran. Contoh penafsiran Al-Quran. Umat Islam meyakini bahwa Al-Quran, baik lafal maupun makna, adalah firman Allah yang disampaikan melalui Jibril kepada Muhammad. Al-Quran tertulis dalam bahasa Arab. Mengingat bahasa manusia sangat beragam dan bahasa mencerminkan pola kebudayaan tertentu, maka problem terjemahan dan penafsiran merupakan problem pokok dalam hermeneutika. Al-Quran secara empiris adalah naskah teks yang menggunakan bahasa sebagai alat komunikasinya. Namun Al-Quran berbeda dengan teks sastra atau teks-teks lainnya. Hakikat bahasa dalam Al-Quran memiliki fungsi yang berbeda dengan fungsi bahasa yang lain dalam komunikasi antar manusia. Fungsi bahasa dalam Al-Quran bersifat universal dan mengatasi ruang dan waktu. Oleh karena itu, kajian semantik Al-Quran yang hanya berdasarkan pada kaidah linguistik dalam menafsirkan makna akan banyak mengalami kesulitan dan keterbatasan. Al-Quran mempunyai banyak lapisan maknanya yang dapat dibaca berbeda-beda oleh kepentingan yang berbeda sesuai dengan perkembangan zaman. Hal tersebut sesuai dengan salah satu sifat karya sastra yang mampu membantu pembaca untuk bercermin dan menemukan kemanusiaannya tanpa harus digurui. Pemaknaan yang muncul dari Al-Quran dipengaruhi oleh alam pikiran, kultur, dan bahasa pihak pembacanya. Setiap pembaca, disadari atau tidak,
melakukan tindakan hermeneutika atau penafsiran yang dianggap otentik dan cocok bagi dirinya. Proses pemahaman, penafsiran, dan penerjemahan atas sebuah teks selalu mengasumsikan adanya 3 subjek yang terlibat, yaitu pengarang, dunia teks, dan dunia pembaca. Ketika jarak waktu, tempat, dan kebudayaan antar pembaca dan dua yang lain semakin jauh, maka persoalan penafsiran ini semakin rumit. Teks keagamaan yang lahir di Timur Tengah sekian abad yang lalu, kemudian hadir pada masyarakat Indonesia yang kontemporer, merupakan hal yang asing. Persoalan keterasingan ini menjadi persoalan hermeneutik dalam sebuah teori interpretasi. Peran hermeneutik adalah menafsirkan teks klasik atau teks yang asing agar menjadi milik bersama yang hidup di zaman dan tempat serta suasana kultural yang berbeda. Hermeneutik sebagai sebuah metodologi penafsiran berusaha memperingatkan pembaca untuk bersikap kritis atau curiga terhadap setiap teks. Pembaca dan pengarang harus subjektif, sehingga gambaran tentang sebuah kebenaran mutlak atau objektif. Meskipun kebenaran makna tekstual yang mudah diperoleh, namun analogi historis tidak selalu menghasilkan gambar yang jernih karena variabel yang terlibat merupakan subjek yang hidup. Objektivitas histori sering menjadi kabur karena perhatian pada asumsi-asumsi dan sistem nilai yang diwariskan oleh tradisi.